Saudara, hingga hari ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya anak politisi PKS yang berusia 9 tahun. Meski CCTV di dalam rumah tersebut mengalami kerusakan, polisi masih mendalami sejumlah alat bukti lain yang ditemukan dalam rumah mewah saat peristiwa terjadi. Kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 9 tahun dalam rumah mewah di Cilegon, Banten masih menjadi tanda tanya. Di dalam bangunan megah dan mewah ini, MAHM harus meregang nyawa akibat sejumlah luka tusukan dan lebam di tubuhnya. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan luka parah di sekujur tubuh pada Selasa 16 Desember lalu. Meski polisi menyatakan korban diduga tewas akibat diburu, namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka siapa pelaku kejahatan tersebut. Polisi menegaskan masih melakukan pendalaman termasuk pengumpulan barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga mengatakan pihaknya masih mendalami alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat peristiwa terjadi. Ia juga membantah polisi mengalami kesulitan lantaran kondisi CCTV di rumah korban yang rusak sebelum peristiwa terjadi. Alat bukti di lapangan yang memang itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Enggak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam perkara ini. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyebut sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Namun Hanifah menyatakan kondisi rumah yang diketahui hanya bisa diakses oleh orang tertentu dan tidak ditemukannya kerusakan dalam rumah, ada kemungkinan pelaku berasal dari orang terdekat yang memiliki akses pada rumah tersebut. Nah, rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga, atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya. Korban MAHM diketahui merupakan anak Maman Soherman. Korban itu bukan tewas oleh sang kakak di dalam rumah mereka dengan 22 luka akibat tusukan dan memar di tubuh. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 8 orang saksi, termasuk ayah korban yang merupakan Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa mengungkap kasus tewasnya anak politisi di dalam rumah mewahnya? Kami membahasnya bersama mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang para pemirsa. Pak Susno, kalau kita melihat kasus ini, belum ada tersangka dan CCTV diketahui disebutkan tidak berfungsi. Untuk kasus seperti ini apa sebenarnya faktor kesulitannya Pak Susno biasanya? Baik ya, jadi pertama karena kasus ini bukan tertangkap tangan ya, tapi jelas kasus ini adalah pidananya adalah pembunuhan gitu. Tinggal mencari siapa tersangkanya. Nah, yang dipersoalkan di publik adalah karena CCTV-nya rusak, tapi namun demikian CCTV bukanlah satu-satunya alat bukti untuk mengungkap perkara ini. Apa saja yang bisa diungkap dari perkara ini? Alat bukti saintifik yang kita telusuri dulu, karena alat bukti saintifik itu sangat penting, sebab alat bukti saintifik tidak bisa berbohong. Pertama kita harus cari sidik jari. Sidik jari di pintu, sidik jari di meja, sidik jari di alat yang digunakan. Kalau memang masih ditemukan misalnya ada pisau, ada sarung tangan, atau ada benda tajam atau benda tumpul yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Kalau tidak ada demikian, bisa juga ditemukan selain di pintu juga di meja, di tempat-tempat sekitar situ, yang itu adalah peninggalan dari korban, sidik jari. Yang kedua, alat bukti berupa
komunikasi digital di HP. Baik di HP orang tuanya, di HP kakaknya, di HP anak itu sendiri kalau ada HP, di HP pembantu, dan di HP siapapun yang jadi saksi yang dianggap bisa mengungkap perkara ini. Di HP itu akan terlihat ada pembicaraan lewat WhatsApp, adakah pembicaraan lewat SMS, adakah pembicaraan lewat telepon, dan lain-lain. Itu akan memberikan petunjuk. Kalau itu tidak ada semua, apa? Satu lagi alat bukti yang juga tidak bisa dibantah adalah DNA. Karena DNA ini bagi siapa yang pernah memasuki sekitar situ dan siapa yang pernah meninggalkan jejak, baik berupa hal yang sangat kecil pun itu bisa diungkap lewat DNA. Nah, ini alat bukti yang bersifat saintifik, yang tidak bisa terbantahkan. Alat bukti lain yang diatur oleh hukum acara pidana kita adalah keterangan saksi, keterangan ahli. Di mana didapat keterangan ahli? Keterangan ahli didapat dari visum et repertum, baik visum luar maupun untuk otopsi. Pak Susno, kalau berdasarkan informasi yang beredar ini kan CCTV disebutkan tidak berfungsi beberapa hari sebelumnya. Bahkan ada yang menyebut juga CCTV rusak 2 minggu sebelum peristiwa terjadi. Jika memang betul ini rusak karena kondisi tertentu, apakah bisa diindikasikan bahwa kematian korban sudah direncanakan sebelumnya? Bisa jadi. Nah, jadi caranya bagaimana untuk mengungkap itu? Pertama, dikaitkan kapan CCTV itu rusak gitu. Nah, untuk mengetahui kapan CCTV itu rusak itu tidak bisa kita perkirakan 1 minggu 2 minggu, tapi dilihat di database yang ada di CCTV itu kapan dia mulai tidak berfungsi dan siapa yang terekam terakhir pada saat CCTV itu tidak berfungsi lagi. Nah, mungkin itu bisa memberikan petunjuk. Di samping itu, biasanya di sekitar komplek, kalau ini komplek perumahan, di situ ada CCTV gitu di sekitar situ. Maka akan bisa terlihat kendaraan siapa, kendaraan apa, atau siapa yang dianggap bukan penghuni sana atau orang asing atau siapapun juga yang memasuki lokasi itu yang mendekati rumah TKP. Nah, itu juga memberikan petunjuk. Pak Susno, ini kan kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi hingga mengakibatkan seorang anak meninggal dunia dengan sejumlah luka dan diketahui bahwa tidak ada barang yang hilang, bahkan ponsel yang ada di rumah pun masih berada di tempatnya, tidak ada kerusakan. Apakah memang ini bisa dijadikan indikator kuat bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang dikenal yang memiliki akses untuk ke rumah tersebut? Jelas ya, karena pertama kita kesampingkan masalah kriminal terkait dengan pencurian ya. Tidak ada satupun barang yang hilang. Berarti dugaan motif daripada perkara ini adalah banyak ke arah untuk menyakitkan keluarga korban, membuat sakit hati atau balas dendam atau apalah gitu kan. Nah, karena apa gitu? Tidak ada barang yang hilang. Nah, sekarang kita mencurigai bahwa orang yang dekat yang masuk ke sana karena rumah itu sangat aman gitu, sangat tertutup. Ya, bisa jadi rumah yang dianggap sangat aman kemudian tertutup dari pagar, tertutup di komplek itu si pemilik rumah abai gitu, tidak mengunci rumahnya gitu, orang bisa masuk dengan lompat pagar dan sebagainya, atau justru mungkin pintu gerbang depannya tidak dikunci, jadi tidak boleh kita langsung mengatakan, mengambil kesimpulan ini orang yang berada di dalam rumah para pelakunya, bisa yang di luar rumah gitu. Jadi yang di luar rumah, iya, tetapi ada kaitan dengan pihak keluarga korban. Nah, keluarga korban siapa? Bisa ibunya, bisa bapaknya gitu. TKP belum rusak gitu. Nah, sekarang kita lihat kejadian ini, tempat kejadian perkara belum rusak ya, belum diacak oleh siapapun juga. Jadi polisi masuk, setempat kejadian perkara masih murni. Jadi dari sanalah polisi mulai bekerja
dengan mengungkap alat-alat bukti saintifik gitu. Saintifik tadi apa yang sudah saya katakan tadi, sidik jari, DNA, kemudian jejak-jejak digital gitu. Nah, itu yang harus diungkap, termasuk juga bukti saintifik yang berada di tubuh korban, yaitu di luar gitu. Oke. Visum luar dan sampai ke visum dalam yang harus diungkap. Baru Ya. dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi, baru mengerucut dia ke siapa kira-kira yang sangat dekat dengan peristiwa Baik. ini. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi perspektif dan juga insight di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore para pemirsa sekalian. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi